Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan bioteknologi dalam bidang pangan untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, Magister of Science. Next slide. Di sini ada kami, saya sendiri ada Gregoria Putri Widiharti, kemudian ada Debbie Nurhandriani, ada Desi Rahmawati, Muhammad Ibrahim, dan juga Mutia Parahita. Artikel yang akan kami bahas itu berjudul Nutritional Physicochemical Stability, Microbial Survivability, and Evaluation of Legume Yogurts. Next slide. Kemudian untuk bagian introduction akan dijelaskan oleh Desi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu introduction. Konsumsi produk nabati saat ini tuh sedang naik-naiknya atau sedang nge-hype karena memberikan efek kesehatan yang sangat baik pada tubuh. Salah satu produk olahan nabati yang cukup populer adalah yogurt. Umumnya yogurt itu dibuat dengan bahan utama susu hewani, tapi seiring dengan berkembangnya waktu, mulai ada peningkatan intoleran laktosa, alergi protein pada beberapa orang, dan juga ada beberapa vegetarian mungkin yang tidak mengonsumsi produk hewani, akhirnya menimbulkan ide baru gitu berupa yogurt yang berbahan utama kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu diakui sebagai bahan berkelanjutan dengan sumber protein, serat makanan, karbohidrat, oligosakarida, mineral, dan vitamin yang sangat baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan yogurt yang berbahan dasar dari susu kacang-kacangan dan tepung kacang-kacangan, sehingga hanya menggunakan bahan nabati dalam formulasinya. Kacang yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ada kacang kedelai, kacang gude, dan kacang hijau. Kacang-kacangan sendiri memiliki sifat teknofungsional yang baik, seperti kemampuan emulsifikasi dan pembentukan gel, sehingga sangat cocok untuk produksi yogurt non-susu. Makanan probiotik itu dapat memberikan manfaat kesehatan untuk pencernaan apabila viabilitasnya itu setidaknya harus mencapai 6 log CFU per mili sebelum dikonsumsi. Tapi lebih baik lagi, alangkah baiknya kalau misalnya mencapai 7-9 log CFU per mili. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke metode yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ibra. Baik, next. Baik, di sini ada beberapa bahan yang dipergunakan, yaitu ada gula pasir, kemudian kacang hijau, kedelai, kemudian garam santan. Next. Kemudian juga bisa kita lihat di sini ada kacang gude dan beberapa bahan pendukung lainnya. Next. Next. Baik, langsung lanjut saja ke metode. Di sini yang pertama adalah pembuatan tepung kacang-kacangan dan susu kacang-kacangan, di mana tentunya sebelum proses yang kompleks kita harus pastikan bahwa biji legum dicuci dan dikeringkan. Nah, untuk dikeringkannya sendiri itu pada suhu sekitar 40 derajat Celcius dalam waktu semalaman. Kemudian hasil dari proses ini adalah berupa bubur yang kemudian disaring dengan kain muslin, dan fase cair yang dihasilkan disebut dengan susu kacang-kacangan. Next. Nah, di sini ada beberapa gambar mungkin yang ada istilah asing, yaitu yang pertama adalah legum itu adalah kacang-kacangan. Kemudian di sini muslin itu adalah sebuah kain yang dibuat untuk menyaring.
Untuk tampilannya bisa dilihat pada layar. Next. Nah, untuk yang kedua adalah pembuatan yogurt kacang-kacangan. Nah, di sini terdapat diagram alir yang dimana nantinya tepung kacang-kacangan itu dimasukkan dalam air deionisasi dan kemudian akan membentuk sebuah suspensi. Nah, nantinya itu suspensi dari tepung kacang-kacangan dan susu kacang-kacangan itu dipanaskan dan akan dihasilkan yogurt, dan hasilnya itu kemudian didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius sampai analisis lebih lanjut. Next. Yang berikutnya adalah komposisi kimia. Jadi dalam proses ini biji kacang-kacangan dan yogurt kacang itu dianalisis kadar air, kemudian total padatan abu, lemak, dan protein berdasarkan metode AOAC pada hari 0 penyimpanan. Next. Yang berikutnya di sini ada profil asam amino, di mana pada profil asam amino ini ada 3 jenis fase gerak, terdiri dari LUNA, LUNB, dan LUNC. Nah, LUN kemudian disuntikkan dengan laju aliran 1 mili per menit selama proses analisis. Next. Nah, berikutnya di sini ada penentuan pH. Jadi untuk menentukan pH kita itu menggunakan pH meter, di mana keasaman yang dapat dititrasi itu ditentukan pada 9 gram sampel yang diencerkan dengan air suling 18 gram dan titrasi selanjutnya dengan NaOH 0,1 N menggunakan indikator pp 0,1%. Kemudian hasilnya itu dinyatakan dalam bentuk persentase dengan persamaan seperti yang terdapat pada layar. Next. Nah, berikutnya di sini ada warna. Jadi warna sampel sendiri itu diukur dengan alat bernama kalorimeter. Nah, kemudian juga ada kayak semacam patokan di sini. Bisa dilihat pada layar, warna ditentukan sebagai terang itu L, kemudian merah atau hijau itu A, dan kuning atau kebiruan itu B. Bisa dilihat di layar ya. Next. Kemudian yang berikutnya di sini adalah kapasitas menahan air. Jadi sampel ditimbang 30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi polipropilen 50 mili. Diikuti dengan sentrifugasi pada 480 gram selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius untuk mendapatkan W yang dikeluarkan. Kemudian untuk menghitungnya itu bisa dilihat pada layar rumusnya. Next. Kemudian berikutnya adalah sifat reologi, di mana untuk menentukan sifat reologi ini kita menggunakan sebuah alat bernama reometer. Next. Nah, di sini ada gambar reometer, mungkin bisa dilihat ya. Next. Kemudian untuk menghasilkan parameter itu kita mengikuti persamaan seperti yang ada pada layar. Next. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada pencacahan mikroba. Pencacahan mikroba ini bertujuan untuk menghitung unit pembentuk koloni per mililiter atau CFU per mililiter dalam sampel. Di sini sampel yang digunakan itu sekitar 0,1 mililiter yang kemudian diencerkan ke permukaan media agar sesuai dengan bakteri yang digunakan masing-masingnya. Di sini total mikroba yang terdapat pada cawan berisi 30 hingga 300 koloni dalam sampel. Next slide. Kemudian ada evaluasi sensorik, dilakukan evaluasi yogurt legum dengan menggunakan skala hedonis 9 poin dari poin 1 sangat tidak suka hingga poin 9 sangat suka. Untuk pengujian ini terdiri dari 8 sifat yaitu aroma, rasa, konsistensi, rasa manis, astringensi, keasaman, sisa rasa, dan penerimaan secara keseluruhan. Kemudian ada analisis statistik. Di sini perbedaan signifikan dari nilai rata-rata N sama dengan 3 dianalisis dengan ANOVA 2 arah diikuti dengan uji post hoc 2K HSD dengan P kurang dari 0,05 menggunakan Minitab 17. Next slide. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Nah, hasil dan pembahasan dari yogurt legum ini tuh pertama kita ngebahas tentang komposisi kimiawi dari tepung kacang-kacangan dan yogurt. Di sini ada tabel berisikan komposisi kimiawi dari yogurt legum. Bisa dilihat dari tabel berikut ini, disimpulkan bahwa hasilnya yogurt tepung kacang-kacangan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan yogurt susu kacang-kacangan. Next slide. Kemudian di sini ada komposisi kimiawi dari tepung legumnya itu. Di sini ada 4 bahan, 4 tepung legum. Dari keempat tersebut didapatkan hasil bahwa tepung kedelai yang telah dihilangkan lemaknya cenderung memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung kacang-kacangan lainnya dan tepung kedelai utuh. Next. Lalu ada konten asam amino. Nah, untuk konten asam amino yang ada di yogurt legum ini tuh ada banyak asam amino yang terdapat di yogurt legum, tetapi ada 3 asam amino utama, yaitu asam glutamat, asam aspartat, dan lisin, dengan masing-masing jangkauan dari 0,237 hingga 0,620 gram per 100 gram. Lalu 0,140 hingga 0,413 gram per 100 gram dan 0,105 hingga 0,289 gram per 100 gram. Jumlah asam amino dalam yogurt legum ini sebesar 1.121 gram per 100 gram hingga 3.057 gram per 100 gram. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pH dan keasaman yang dititrasi. Gambar A menunjukkan perubahan pH dan gambar B itu menunjukkan perubahan persentase asam laktat pada yogurt selama 28 hari penyimpanan. Nah, selama proses fermentasi, asam laktat itu akan diproduksi sebagai metabolit primer pada perkembangbiakan bakteri asam laktat, sehingga nantinya akan terjadi akumulasi asam laktat yang dapat mengakibatkan penurunan pH pada kultur yogurt kacang-kacangan. Nah, lalu pada gambar itu dapat teramati bahwa selama penyimpanan, pH yogurt kacang-kacangan itu mengalami penurunan, sebaliknya persentase asam laktat mengalami peningkatan peningkatan secara bertahap. Nah, penurunan pH tersebut menunjukkan bahwa semua substrat kacang-kacangan yang digunakan dalam penelitian itu berhasil mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dengan jumlah nutrisi yang potensial yang cukup tanpa perlu menggunakan suplementasi bahan yang berbasis susu hewan seperti laktosa, protein whey, dan natrium karseinat. Nah, lalu dalam hasil penelitian juga menunjukkan bahwa yogurt dari formulasi susu kacang-kacangan itu memiliki persentase asam laktat yang lebih tinggi dibandingkan yogurt dari formulasi tepung kacang-kacangan. Boleh di next?
Selanjutnya warna. Nah, parameter yang digunakan untuk menunjukkan perubahan warna itu diantaranya adalah L, A, dan B. Nilai L 0 menunjukkan warna yogurt itu hitam, sedangkan L 100 itu menunjukkan warna yogurt putih. Jadi, semakin tinggi nilai L, maka warna yogurt yang dihasilkan itu akan cenderung semakin putih. Nah, nilai L pada yogurt itu dipengaruhi oleh jenis dari kacang yang digunakan. Lalu parameter selanjutnya yang digunakan adalah nilai A. Nilai A itu jika bernilai negatif, maka warna yogurtnya itu akan cenderung kehijauan, sedangkan jika bernilai positif, maka warna yogurtnya itu akan cenderung kemerahan. Nah, pada tabel itu dapat dilihat kalau misalnya yang bernilai negatif itu hanya tepung kacang bude, sehingga yang warnanya agak kehijauan itu hanya tepung kacang bude, sedangkan yang lainnya itu berwarna agak kemerahan. Lalu parameter selanjutnya itu adalah nilai B. Nah, jika nilai B bernilai negatif, maka yogurt itu akan cenderung kebiruan, sedangkan jika positif akan cenderung kekuningan. Nah, pada tabel itu tercatat kalau misalnya nilai B-nya itu di rentang 14,38 hingga 23,01, yang berarti pada warna yogurtnya itu pada rentang warna kuning. Nah, tapi nilai A, B, dan C tersebut itu dapat diabaikan karena perbedaan itu hanya sebesar 1 unit, sehingga tidak akan terdeteksi oleh mata konsumen. Boleh di next. Selanjutnya ada kemampuan menahan air atau kapasitas menahan air. Nah, kapasitas menahan air yogurt kacang-kacangan selama 28 hari itu dapat dilihat pada gambar. Protein merupakan komponen penting yang membantu memperkuat jaringan mikrostruktur dalam yogurt yang dapat meningkatkan kapasitas menahan air dengan menjebak air dalam jaringan 3 dimensinya. Namun, berdasarkan percobaan dapat dilihat kalau kacang kedelai yang memiliki kandungan protein lebih tinggi itu memiliki kapasitas menahan air yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang hijau dan kacang bude yang kandungan proteinnya itu jauh lebih rendah. Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pati dan komponen karbohidrat lain seperti hemiselulosa atau serat itu juga dapat membantu meningkatkan kapasitas menahan air pada yogurt. Lalu pada gambar juga dapat teramati bahwa selama penyimpanan, kapasitas menahan air yogurt itu menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut dapat terjadi karena peristiwa retrogradasi saat pendinginan yang menyebabkan keluarnya air dari gel dan mengakibatkan penurunan kapasitas menahan air selama penyimpanan. Tingkat retrogradasi bisa bervariasi tergantung pada rasio amilosa atau amilopektin. Lalu selain faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan menyimpan air, yaitu waktu penyimpanan. Karena waktu penyimpanan yang lama itu akan menyebabkan hilangnya air dalam sistem pangan karena terjadinya difusi pasif. Boleh di next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke pembahasan tentang sifat reologi yogurt kacang-kacangan. Jadi sifat reologi ini berkaitan dengan deformasi dan aliran bahan mentah, produk intermediat, dan produk akhir dari suatu industri pangan. Nah, dari hasil pengujian sifat reologi itu didapatkan bahwa sampel MBFY dan MBMY ini menunjukkan hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sampel lain atau yogurt kacang-kacangan dari bahan dasar kacang yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan struktur gelnya itu lebih kuat selama penyimpanan. Bisa di next. Kemudian sifat reologi itu bisa juga menghasilkan viskositas, di mana viskositasnya itu juga sama, sampel MBFY dan MBMY itu lebih tinggi dibandingkan dengan yogurt kacang-kacangan lainnya. Viskositas sendiri dapat dipengaruhi oleh perubahan pada kepadatan matriks protein yang terdapat di dalam struktur mikro pada tingkat protein nabati yang berbeda. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa komposisi protein dan pati yang ada di dalam sampel MBFY dan MBMY yang merupakan terbuat dari kacang hijau itu menunjukkan struktur gel yang stabil dan kaku dengan sifat reologi yang sesuai untuk pengembangan yogurt berbahan dasar kacang jika dibandingkan dengan jenis kacang lain yang digunakan dalam penelitian ini. Next. Poin selanjutnya itu kelangsungan hidup mikroba. Seperti yang kita udah ketahui sebelumnya, mikroba yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt itu ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Namun dalam beberapa tahun terakhir itu digunakan juga bakteri itu seperti Bifidobacterium longum. Nah, pengujian ini tuh dilakukan selama 28 hari. Hasilnya itu yogurt kacang-kacangan menunjukkan kelangsungan hidup bakteri probiotik yang baik selama penyimpanan. Kemudian dihasilkan juga yogurt yang terbuat dari susu kacang-kacangan itu menghasilkan jumlah sel hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan yogurt yang dibuat dari tepung kacang-kacangan.
Bisa di next. Dari hasil pengujian kelangsungan hidup mikroba juga dapat diketahui viabilitas tinggi bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus sp dalam yogurt kacang-kacangan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan bakteri Bifidobacterium. Boleh di next. Nah, ini data yang ada didapat dalam jurnal. Ini bisa diketahui bahwa bakteri Bifidobacterium longum ini memiliki stabilitas dan kerentanan yang rendah terhadap kacang-kacangan sebagai substrat. Boleh di next. Masuk ke poin terakhir itu ada evaluasi sensorik, di mana evaluasi sensorik ini dilakukan pengujian meliputi warna, viskositas, aroma, rasa manis, asam, astringensi, aftertaste, dan penerimaan keseluruhan dari konsumen. Pengujian itu dilakukan dengan menggunakan yogurt berbanding dari Kingland Australia, yaitu hasilnya menunjukkan di mana yogurt komersial itu menyediakan indikator yang lebih baik jika dibandingkan dengan yogurt berbahan dasar kacang terhadap konsumen, di mana digunakan parameter berupa warna. Nah, warna itu yogurt kacang-kacangan itu memiliki warna kuning. Hal tersebut kurang disukai oleh konsumen karena mereka terbiasa dengan yogurt yang berwarna putih halus. Kemudian pada parameter aroma, yogurt berbahan dasar kacang juga kurang disukai karena adanya bau hijau dari kacang-kacangan. Kemudian pada parameter rasa juga kurang disukai karena rasanya dinilai kurang jika dibandingkan dengan yogurt yang sudah beredar yang berbahan dasar susu sapi. Jadi dari hasil studi ini menemukan bahwa konsumen lokal itu belum terlalu familiar dengan rasa dari yogurt nabati dan produk sejenisnya. Namun hal tersebut bisa dirubah mengingat produk yogurt berbahan dasar nabati itu masih terus berkembang dan bisa juga ditingkatkan frekuensi paparannya melalui kampanye-kampanye terhadap kesadaran produk-produk berbahan dasar nabati. Bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terakhir, jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi di awal, yang pertama, yogurt kacang-kacangan yang dihasilkan dari berbagai formulasi, tepung dan susu, dan varietas kacang-kacangan seperti kedelai, kacang gede, dan kacang hijau telah menunjukkan pemanfaatan yang menjanjikan sebagai alternatif produk susu fermentasi bagi beberapa orang yang mungkin tidak ingin mengkonsumsi produk hewani gitu. Selanjutnya, formulasi yogurt susu kacang-kacangan memiliki komposisi gizi yang lebih tinggi dibandingkan formulasi yogurt tepung kacang-kacangan, di mana kandungan protein tertinggi dicatatkan oleh SBMY, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kapasitas buffering yang tinggi pada formulasi yogurt susu kacang-kacangan berhasil mempertahankan persentase asam laktat yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi yogurt tepung kacang-kacangan, yang menunjukkan viabilitas bakteri probiotik yang lebih baik. Lalu penurunan pH yang signifikan selama penyimpanan menyebabkan peningkatan persentase asam laktat pada yogurt kacang-kacangan. Selanjutnya diperlukan untuk meningkatkan UHC dan akseptabilitas konsumen terhadap yogurt kacang-kacangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.